Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Monitoring Suhu dengan Microcontroller, Node MCU, dan Sensor DHT11. Adapun anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, Aulia Fatur Rahman. Yang kedua, BMB. Yang ketiga, Fatoni Ahmad Fauzi. Yang keempat, Rizky Maulana Yulianto. Yang kelima, Ridwan. Dan yang keenam, Safrida Prasyani. Nama dosen kami adalah Ika Setiawan, Eskom, Mkom, dengan nama mata kuliah Internet of Things. Kami berasal dari program studi Teknik Informatika Universitas Bina Insani. Pertama ada papan breadboard, lalu ada sensor suhu DHT11, Node MCU ISP8266, kabel male to male, dan yang terakhir ada kabel USB untuk menghubungkan Arduino dengan komputer. Untuk membuat rangkaiannya, pertama-tama letakkan Node MCU di papan breadboard dan juga sensor DHT-nya. Lalu letakkan kabel di papan breadboard. Untuk GND atau ground, ini kabelnya warna kuning, lalu dihubungkan ke pin GND yang ada di Node MCU. Lalu data ini dihubungkan ke pin D1. Dan yang terakhir, ini ada VCC yang akan dihubungkan ke 3V. Dan yang terakhir, pasang kabel USB untuk menghubungkan ke komputer. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dan fungsi dari setiap bagian kode yang digunakan dalam proyek ini. Langkah pertama, di sini kita mengimport library yang diperlukan, lalu mendefinisikan tipe sensor DHT yang digunakan seperti pada kode ini. Yang digunakan adalah DHT11. Dan menginisialisasi sensor DHT pada pin D1. Selain itu, kita juga mendefinisikan LED on board yang akan digunakan sebagai indikator. Selanjutnya, kita mendefinisikan informasi Wi-Fi dan Google Apps Script. Pada bagian ini, kita mendefinisikan SSID dan password Wi-Fi yang akan digunakan, seperti kode ini. Lalu terdapat juga host dan port untuk mengakses Google Apps Script. Lalu kemudian pada variabel gas ID, untuk ID dari script Google Apps Script yang akan menerima data dari ESP8266. Selanjutnya terdapat fungsi setup. Pada fungsi setup ini ada beberapa bagian. Yang pertama, inisialisasi serial monitor untuk debugging. Lalu, untuk yang kedua, memulai sensor DHT. Lalu yang ketiga, menghubungkan ke jaringan Wi-Fi yang telah kita gunakan. Lalu yang keempat, mengatur status LED on board. Selanjutnya, terdapat fungsi loop. Fungsi loop ini untuk membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT11.
Jika pembacaan data berhasil, data tersebut akan dikirim ke Google Sheet menggunakan fungsi send data. Lalu, selanjutnya yang terakhir terdapat fungsi send data. Pada fungsi send data ini untuk mengirim data suhu dan kelembapan yang telah dibaca dari sensor DAT11 ke Google Sheet melalui Google Apps Script. Pada fungsi send data terdapat beberapa bagian, yaitu mencoba menghubungkan ke host Google melalui port HTTPS. Lalu yang kedua, mengirim permintaan HTTP GET ke URL. Yang ketiga, memeriksa respon dari server untuk memastikan apakah data berhasil dikirim, duplikat, atau gagal. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode script yang digunakan oleh kelompok kami untuk spreadsheet. Di sini ada function doGetE. Fungsi ini akan dipanggil ketika ada permintaan HTTP GET yang diterima oleh script. Lalu ada logging parameter E. Bagian ini mencatat parameter yang diterima dalam permintaan HTTP GET untuk tujuan debugging. Lalu ada variabel result. Variabel ini digunakan untuk menyimpan pesan hasil yang akan dikembalikan sebagai respons. Lalu ada pengecekan parameter di if-else statement. Dalam if statement ada bagian untuk mengecek apakah tidak ada parameter yang diterima. Jika tidak ada, hasilnya diubah menjadi no parameters. Dalam else statement ada variabel sheet ID dan variabel sheet. Variabel ini digunakan untuk mengakses Google Sheet dengan ID tertentu dan mendapatkan lembar kerja yang aktif. Lalu ada variabel untuk menambahkan data baru, yaitu variabel new row, variabel row data, variabel current underscore date, dan variabel current underscore time. Variabel ini digunakan untuk menyiapkan data baru untuk ditambahkan ke baris berikutnya dalam lembar kerja. Data tersebut termasuk dengan tanggal dan waktu saat ini, yang mana kami menggunakan zona waktu Asia, kota Jakarta. Lalu ada for statement untuk mengolah parameter yang akan kami gunakan. Dalam bagian ini, pengulangan diperlukan untuk melalui parameter yang diterima dan kemudian mencatatnya dan mendapatkan nilai parameter tersebut ke dalam array raw data pada kolom yang sesuai. Parameter yang kami gunakan adalah temperatur dan humidity, sehingga selain parameter yang telah kami tentukan tidak akan dianggap. Lalu ada logging dengan parameter raw data dan juga variabel new rank. Bagian ini untuk menulis data yang telah disiapkan oleh variabel raw data ke baris baru dalam lembar kerja. Lalu ada kode return content service .read text output dalam kurung result. Bagian ini untuk mengembalikan hasil sebagai teks. Kemudian ada fungsi strip quotes dalam kurung value. Fungsi ini menghapus tanda kutip dari nilai parameter yang diterima. Dan di sini ada hasil dari script yang tadi saya tunjukkan. Di sini ada kolom date dan time yang menunjukkan waktu data tersimpan secara real time. Di sini juga ada kolom temperatur dan humidity yang menunjukkan nilainya secara real time juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang lain. Di sini saya akan menjelaskan desain App Inventor. Untuk screen yang nantinya akan ditampilkan yaitu berupa informasi. Yang pertama, judul project, yaitu aplikasi monitoring data temperatur dan data humidity. Lalu pada bagian ini yang nantinya akan ditampilkan data temperatur. Pada bagian ini
nantinya akan ditampilkan data humidity. Untuk mengatur jarak antara tinggi dan bawah kotak ini, kita pergi ke menu ini. Lalu di sini kalian bisa mengatur tingginya. Kita ketikkan saja 15. Jika sudah, dia akan berubah. Lalu untuk database-nya di sini saya menggunakan spreadsheet. Cara menghubungkannya yaitu kita tinggal mengambil link pada bagian ini sampai sini. Jika sudah, klik copy. Jika sudah, kalian bisa menambahkan jika sudah di copy seperti ini, kalian bisa menambahkan export format sama dengan CSV. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung copy saja pada bagian URL di sini. Jika desainnya sudah selesai, kita bisa langsung menyusun bloknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari susunan blok aplikasi monitoring suhu. Yang pertama adalah inisialisasi dan pengambilan data. Yang kedua ada pemrosesan data yang diterima. Dan yang ketiga menampilkan data suhu dan kelembapan. Inisialisasi data dan pengambilan data saat aplikasi dimulai dan mengambil data saat tombol ditekan. Yang pertama di sini ada variable sheet data with entity list. Ini membuat daftar kosong yang akan digunakan untuk mencapai data dari sensor. Yang kedua ada blok dari control screen 1 ke dari prosedur web 1. Ini berfungsi untuk ketika layar aplikasi pertama kali dimulai, aplikasi akan mengambil data dari web 1. Yang kedua ada control button 1 dan procedures web 1. Ini berfungsi untuk ketika tombol ditekan apabila aplikasi akan mengambil data dari web 1. Di sini ada kontrol web 1 untuk mengolah data yang diterima dari web 1. Sheet global sheet data to list from CSV table text get responding content. Ini adalah variabel dan list yang berfungsi untuk mengubah data yang diterima CSV menjadi data agar mudah diproses. Di sini ada list, remove list item, get global sheet data, index 1. Menghapus baris pertama dari data yang biasanya berisi judul kolom. Inisiasi local data to be shown to screen this item list get global sheet data. Di sini ada variabel dan list dan label dan generator text to join screen this item list get to be shown. Ini adalah variabel list dan text. Fungsinya untuk mengambil data suhu dari daftar dan mengambilkannya di label temperatur dengan satuan suhu. Di sini ada variabel dan list data to be shown, global sheet data, dan
Label unity text join screen. This indicate data be shown. Variabel list dan text. Ini berfungsi untuk mengambil data kelembapan dari daftar dan menampilkan di label humidity dengan satuan persen. Agar kerja keseluruhannya, yaitu saat aplikasi dimulai, aplikasi akan membuat daftar kosong untuk menyimpan data. Saat aplikasi dimulai atau tombol ditekan, aplikasi akan mengambil data dari internet. Saat data yang diterima diubah menjadi daftar dan baris judul dihapus. Data suhu dan kelembapan diambil dari daftar yang ditampilkan di layar dengan satuan yang sesuai. Terima kasih. Berikut adalah sebuah kode program pada Arduino yang telah dibuat. Lalu jalankan programnya. Kita tunggu sampai proses selesai. Jika sudah selesai, klik pada serial monitor dan pastikan bahwa data sudah benar-benar masuk temperatur dan humidity. Jika sudah, coba cek pada database spreadsheet Excel apakah data sudah masuk. Jika sudah, maka cek pada aplikasi Android kita MIT. Jika sudah tampil, maka cek data terbaru pada spreadsheet Excel database. Apakah data terbaru tetap masuk, dan pastikan lagi. Lalu kembali cek pada aplikasi MIT-nya. Klik tombol Fresh Data apakah data temperatur dan humidity sudah berubah sesuai data terbaru. Jika sudah, berikut adalah web dari MIT. Dan berikut adalah susunan blok programnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai proyek monitoring suhu dengan microcontroller .mcu dan sensor DHT11. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.